Well, hello Rek, gimana kabarnya? Masih dengan saya di channel kesayangan kita dan ditemani dengan hiruk pikuk jalan raya di dekat rumah aku yang sangat ramai di pagi hari ini ya. Oke, untuk topik bahasan kita kali ini itu akan fokus ke pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin ya, ini mungkin materi terakhir ya. Bukan materi terakhir sih, mungkin ini adalah video terakhir di topik ini ya. Jadi, come on deh, kita belajar lagi ya. Oke, pertama aku akan tulis dulu title-nya, judulnya, biar bagus-bagus gitulah. Oke, ini judulnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Perbedaan mendasarnya adalah pada relasinya. Kalau pertidaksamaan keliru Rek. Kalau persamaan nilai mutlak, kita menggunakan tanda sama dengan. So, that's why we call it equation or absolute value equation ya. Bener nggak sih bahasa Inggrisnya gitu, so Inggris banget. Makanya kita sebut dengan persamaan, karena kita menggunakan relasi sama dengan. But, it is topic, kita bicara tentang pertidaksamaan, which is, yaitu tandanya adalah kurang dari, lebih dari, jangan gitu dah. Pakai ini, kurang dari, tanda yang digunakan ini ya, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kita akan memakai 4 sekawan ini ya. Kalau nggak kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, sama lebih besar sama dengan. Itu sebabnya kenapa kita sebutnya dengan pertidaksamaan. Kok social distancing gini sih, physical distancing. Oke lah, itu tandanya seperti itu ya. Oke, basically kita punya Punya 3 bentuk sih sebenarnya di sini, atau ya mungkin 3 bentuk sih. Masih tetap kita gunakan cara yang pertama dulu ya di persamaan nilai mutlak, yaitu adalah pakai positif negatif atau A plus B dikali dengan A minus B. Itu tetap kita pakai. Kalau kalian lupa, silahkan deh coba balik ke video yang kedua ya kemarin ya. Kalian pelajari dulu di sini. Oke, bentuk yang pertama aku mulai ya. Bentuk pertama itu kalau kita punya seperti ini. Kita punya nilai mutlak X. Mana equation-nya? Oke. Oh iya Rek, gimana Rek kabarnya Rek? Mungkin kita masih bisa ketemu lagi, mungkin masih lama ya. Soalnya masih gantian ya kelasnya ya. Oke. Tapi tetap belajar loh ya. Jangan santai-santai di rumah, jangan leha-leha di rumah gitu. Jadi manfaatkan waktu kalian di rumah itu kan sebenarnya kan enak kan, belajar di rumah itu bisa sambil makan, bisa sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga, tapi tetap harus belajar itu ya. Bentuknya ada seperti ini ya. Bentuk pertama itu bentuk yang paling sederhana kayak ini. Nilai mutlak Fe kurang dari A, maka cara mengerjakannya itu adalah, kalau kurang dari itu gimana ya? Oh gini. Min A kurang dari Fx kurang dari A, itu seperti ini ya. Tapi ya teman-teman ya, ini kan tandanya kan itu nggak ada sama dengannya ya. Tapi kalau di sini mau kalian kasih sama dengan, why not? Nggak terlalu ngaruh kok. Tapi di sini juga harus ada sama dengannya, di sini juga harus ada sama dengannya, gitu ya. Tergantung dari soalnya. Aku kembalikan ke bentuk basicnya lah, yang ada sama dengannya. Itu seperti itu ya. Mbak, sebenarnya ini bukan gini deh, ini gini aja. Aku kasih bentuk dasar ya, basic formnya paling gampang banget di pertidaksamaan itu. Yang kedua, kalian itu kan kurang dari, tapi di sini ada juga kalau kita punya, ini apa sih gagu banget ya. Oh iya Re, untuk ada seperti ini jangan tetap di rumah aja dulu ya. Jangan terlalu keluar rumah. Soalnya Malang ini zonanya mengkhawatirkan Re, walaupun orange tuh mengkhawatirkan loh itu ya. Jadi kalian tetap stay di rumah aja, diimpet aja. Kan masih bisa kan chatting sama temannya. Chatting ya, bukan cheating ya. Ini gini ya, kalau kurang dari dia berada di antaranya, kalau lebih dari dia seperti ini, ada ataunya. Kurang dari min A. Oke, seperti ini ya. Itu dasar. Ini ada keterangannya ya. Keterangannya itu adalah A itu adalah bilangan
bulat positif, bukan bilangan positif bukan bulat sih, atau 0. Nah, itu A-nya seperti itu ya. Jadi bentuk dasarnya seperti ini. Jadi A itu bilangan bulat positif atau 0. Bingung ya? Oke, don't worry. Kita coba sih pakai contoh. Biasanya itu gampangnya tuh pakai contoh ya. Oke. Contoh 1. Oke, bentar ya. Tak hiasi ya, cek nih. Hias nggak sih? Iya sih, aku hias dulu ya. Nanti aku skip ya. Cek nih bagus gitu loh, Rek. Kamu cek nih gimana sih? Cek nih lihatnya tuh cek nih, wah ini enak deh dilihat gitu lah. Oke, ini gini aja dah. Yang penting ada warnanya gitu ya. Oke, contoh pertama, aku coba misal gini ya. Aku punya berapa ya enaknya? 2x. Contoh 1. Sini. Ini 2x ditambah dengan 4 lebih, bukan 2x ya, mutlak ya harusnya ya. Mutlak 2x ditambah dengan 4 lebih besar sama dengan 8. Gini ya, jadi gitu ya. Oke, ini contoh pertama. Karena ini lebih dari, maka kita pakai yang kedua ya. Lebih dari, kalian ubah jadinya seperti ini. Fx lebih dari A atau Fx kurang dari A. Jawab. Nih. A. Jawab. Nah, kita punya bentuknya adalah pertama 2x plus 4 lebih dari berapa itu ya? Lebih. Gini aja. Aku kasih kolom. Yang pertama di sini adalah 2x ditambah dengan 4 lebih dari sama dengan 8. Itu kan ya. Atau ini kan sudah, lebih darinya kan sudah. Sekarang yang pakai yang kurang dari. Nah, ini adalah 2x ditambah dengan 4 kurang dari sama dengan min 8. Gimana? Oke, ini kita selesaikan seperti biasanya ya. 4-nya kita pindah ruas ke kanan, jadinya 2x lebih besar sama dengan 8 dikurangi dengan 4. Oke, jadinya di sini adalah 2x lebih besar sama dengan 4, kita bagi dengan 2, x-nya lebih besar sama dengan berapa itu? 4 bagi 2 adalah 2. Sudah ketemu yang pertama. Gampang kan? Yang kedua di sini sama 4-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya 2x kurang dari sama dengan min 8. 4 pindah ke kanan, dia berubah jadi negatif. Ini, terus ini adalah 2x kurang dari sama dengan negatif 12. Kita bagi dengan 2, jadinya x kurang dari sama dengan negatif 6. Gimana? Kan ketemu. Udah ketemu kan? Lah di sini. Jadi, himpunan selesaiannya adalah kita kasih kurung kurawal ini ya. Oke, x lebih besar sama dengan 2, terus atau x kurang dari sama dengan min 6. Gimana? Gampang kan itu? Oke, masih gampang. Itu contoh yang pertama. So, bagaimana kalau contoh yang kedua? Kalau kita pakai yang kurang dari, it's okay. Gampang kok. Jangan khawatir. 3x min 7 di sini, terus berapa ya? Kurang dari, nggak usah sama dengan ya, kita pakai kurang dari aja. Kurang dari 10 maybe, or berapa ya? 11 ya, perhaps ya, 11 gini aja ya. Oke, karena ini kurang dari, maka kita pakai yang ini. Dia berada di antaranya. Min A di sini adalah A. Nah, jadinya seperti ini. Kita jawab dong. Oh, sorry. Jawab. Siu. Piu piu piu. Loh, ya apa rek? Si kah. Oke, jadi di sini gini ya. Oh, jadi ikuti langkahnya ya. Oh, gini aja wis. Tak bawa sini rumusnya. Rumusnya tak kopikan biar kalian itu melek ya. Nah, ini ya tak kopikan ya. Oke, jadinya negatif 11 kurang dari 3x min 7 kurang dari 11. Ini adalah min A, ya kan? Ini adalah yang A. Oke, gimana? Yang kedua, langkah selanjutnya, ini kan ada min 7 ya. Min 7 ini kita pindah ruas ke kanan dan pindah ruas ke kiri. Min pindah ruas dia jadi plus. Jadinya kayak gini, perhatikan ya.
Oke, di sini adalah min 11 ditambah 7, dia pindah ke kiri kan ya, kurang dari 3x-nya sendirian. Oh my god, rame sekali. Kurang dari 11 ditambah dengan 7. Oke, look at that. Ini kan min 7. Ya, kita pindah ruas ke dua arah, ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi gampang. Oke, tak skip dulu, tak kasih warna. Oke, ini ya, gini loh Rek lah. Ini kan min 7 ya, dia pindah ruas ke kanan sama ke kiri. Dia jadinya plus 7, di sini juga jadinya plus 7 pindah ruas. Seperti biasanya kita proses ya, negatif 11 ditambah dengan 7 adalah negatif 4 kurang dari 3x kurang dari 11 tambah 7 adalah 18. Oke, karena kita mencari x, maka semuanya kita bagi 3. Jadinya adalah min 4 dibagi dengan 3, biarkan negatif 4 per 3. Kurang dari 3x dibagi dengan 3, dia jadi x atau 1x ya. Kurang dari 18 dibagi dengan 3, dia adalah 6. Udah selesai, nggak pakai ribet ya. Gimana? Jadi, himpunan selesaiannya adalah adalah berapa ini ya? Itu. Gimana sih? Tak copy ini, Rek. Oke. Wow, very nice, so nice. Gimana? Gampang kan, Rek? Tadi itu yang kalau dia itu yang lebih dari bentuknya seperti ini ya, ada atomnya. Oh ini loh, mesti aku itu kok typonya itu kebangetan ya. Tuh, yang kedua kalau kurang dari itu seperti ini, dia berada di antaranya. Gimana? Gampang kan? Oke, gimana? Gampang, masih gampang ya. Ya, itu tadi adalah sudah kita jelaskan tuh yang bentuk dasarnya. Bentuk yang kedua, gimana ya? Bentuk kedua itu tadi kan kita pakai gini ya. Bentuk yang pertama kan kayak gini ya. Bentuk kedua itu kayak apa ya? Bentuk kedua itu mungkin yang sesama nilai mutlak kali ya. Oke, ini yang saya bilang jangan dilupakan ya, yang postnek kemarin itu bentuk gini, bentuk apa ya? Tadi kan bentuk dasar ya, ini bentuk apa ya, Rek? Ngene rek. Iki bentuk warrior iki, Rek. Bentuk warrior ya. Warrior kan sing paling noob banget kan ini ya. Lah, gini paling noob ya. Lah, terus ini lah cek gampang tarik lah, ini bentuk dasar, bentuk apa? Ini apa ya? Enaknya bentuk apa ya? Bentuk elit ya. Bentuk elit itu ya apa sih? Cek kayak di lah, kayak di MOBA gitu. Oke, tak kasih warna yang cantik banget. Seperti tiernya ya, bentuk warrior itu paling gampang banget di sini, paling gampang, benar-benar gampang. Yang ke liwato sih. Yang kedua ini bentuk elit. Bentuk elit ini mungkin masih menggunakan cara yang video kedua kemarin ya. Misal kalau saya punya ini nilai mutlak. Ih, kok biru sih? Gimana sih? Bodo amat. Nilai mutlak fx gini. Oke. Terus kurang dari, bisa pakai sama dengan ya, bisa di custom kok. Gx, kok gc sih, gajah. Ini yang kedua, nilai mutlak ini gimana sih? Nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Jadi kedua-duanya itu sama-sama ada mutlaknya ya teman-teman ya. Ini gimana sih? Oke. Loh, kayaknya udah ada nilai mutlaknya kok. Udah hilang gimana tuh? Oke, bentuknya kayak gini, tak itemin lah, aku males kalau biru ini. Oke, bentuknya sama-sama ada nilai mutlaknya. Tetap ya, kita pakai yang postnek kayak kemarin tuh, Rek. Atau kalau kalian sulit ya, kemarin kan AB, apa tak ubah jadi AB gitu aja ya. Gak apa-apa, wes gini aja. Tetap di sini, cara pertama kalau ada yang seperti itu ya, cara pertama tetap di sini adalah dibentuk AB aja ya, biar kalian tuh familiar. Oke, tak skip dulu. Oke, gini Rek ya. Tak skip ya. Tadi tak bentuk AB aja dah.
Tapi A ini dan B ini adalah berupa fungsi ya. Tetap kita pakai cara yang itu loh, caranya adalah nah ini adalah pertama A plus B sama dengan 0. Kedua adalah A min B sama dengan 0. Loh, tetap dipakai kan Rek yang kemarin itu, makanya jangan dilupakan. Tapi ada satu yang spesial di sini. Oke, kita buatkan keywordnya dulu ya. Aku skip dulu, bakalan aku skip ini mungkin ya. Oke deh, ini adalah keywordnya ya. Sama caranya. Yang pertama adalah kamu harus mencari A plus B sama dengan 0 dan A min B sama dengan 0. Kemudian ingat ya, di sini adalah di sini ada kalau tandanya itu lebih dari, maka tandanya lebih dari, maka X lebih besar dari yang besar atau X lebih kecil dari yang kecil. Kalau tandanya kurang dari, maka kecil kurang dari X kurang dari yang besar, atau X itu berada di antara yang kecil sama yang besar. Wah, pasti bingung kan, Pegi ya opo kok ada kecil besar. Oke, doesn't matter. Kita coba di sini gimana ya? Oke, kita coba. Gini ya, Rek. Oke. Contoh berapa tadi? Contoh 3. Don't worry. Oke, kita coba dulu sih cari ada nggak sih persamaan nilai mutlak. Kita coba cari soal-soalnya ya. Kita cari soalnya. Ayo soal. Gini ini deh kayaknya ya. Mutlak 2x min 1 3 min 5x. Kayaknya gitu deh. Ini aja dulu. Mutlak 3x plus 2. Gimana kok hilang kayak mana ini kok hilang halo. Contoh. Oke. 3 mutlak mana mutlak 3x min 2 ini lebih dari x plus 3. Oh iya, ini tambahan ya untuk informasi kalian saja. Pastikan di sini ya. X-nya itu pastikan ya, X-nya ini agar bisa menggunakan cara cepat ini ya, pastikan bahwa ini kan 3X, ini kan X ya, ini pastikan dia berada di kiri, selalu di depan ya. 3X pastikan selalu di depan, yang lebih besar itu selalu di depan. Kalau masih belum, silakan nanti diubah dulu. Nanti aku kasih contoh di contoh selanjutnya ya. Oke, kita kerjakan dulu yang ini, yang paling gampang dulu. Kita tahu bahwa di sini adalah A-nya adalah 3x min 2. Kemudian B-nya adalah x plus 3. Gitu ya. Oke, cari yang pertama adalah A ditambah dengan B sama dengan 0, maka kita punya apa? 3x min 2, min 2 terus ditambah dengan x plus 3 sama dengan 0. 3x ditambah dengan x, dia hasilnya adalah 4x. Min 2 ditambah dengan 3, dia hasilnya adalah 1. Ketemunya ini 0 ya. Maka kita pindah ruas ya. Jadi 4x sama dengan min 1. Kita bagi dengan 4, jadi x sama dengan min 1/4. Kalau kalian belum paham, coba kalian lihat di video kemarin yang sebelumnya ya. Ada kok ini. Yang kedua, karena A sudah kita tambah dengan B, selanjutnya di sini apa ya? Ini kan A sama A plus B sudah. Yang kedua adalah A min B sekarang. Oke, kita bawa ke sini. Jadinya adalah A min B ini ya sama dengan 0. Oke, kita copy aja dari yang atas ini, tinggal kita ubah apa itu tandanya ya teman-teman. Kita ubah di sini jadinya adalah min gini. Oke, kita mulai di sini. Perhatikan 3x dikurangi dengan 1x, dia hasilnya adalah 2x. Min 2 dikurangi plus 3, hutang 2 terus hutang lagi 3, jadinya adalah hutang 5 sama dengan 0 seperti ini. Jadinya kita punya pindah ruas ya yang min 5. 2x sama dengan 5, kita bagi dengan 2 kedua ruasnya, jadi x sama dengan 5/2. Seperti itu ya. Kita punya x-nya sama dengan min 1/4 dan x-nya sama dengan 5/2. Perhatikan bahwa min 1/4 sama 5/2 itu mana yang besar, mana yang kecil? Tentu jawabannya adalah min 1/4 ini adalah yang kecil, 5/2 ini adalah yang besar.
Ini loh rek, kan lebih besaran 5/2 kan daripada min 1/4. 5/2 itu 2,5. Jelas toh ini yang positif, ini yang negatif. Jelas 5/2 adalah yang besar, min 1/4 adalah yang kecil. Oke, jadi paham ya itu maksudnya besar sama kecil. Lanjut. Perhatikan bahwa tandanya itu adalah lebih dari. Karena lebih dari kita ambil yang ini. Nah, kita kopikan ke bawah lebih dari kan itu ya. Kita kopikan ke bawah. Kalau lebih dari jadinya seperti ini. Lebih dari maka X lebih besar yang besar atau X lebih kecil yang kecil. Yang besar berapa? Kita ganti yang besar adalah 5/2. 5/2 gini ya. Loh, kok nggak muncul sih? Nggak asik. 5/2 ini ya. Atau X-nya yang kecil adalah negatif 1/4. Negatif 1/4. That's right. Gitu loh caranya, Rek. Jadi, jadi himpunan selesaiannya adalah, tulis di sini adalah kasih kurung ya, X lebih besar 5/2 atau X kurang dari kok gitu sih, X kurang dari negatif 1/4. Selesai untuk pertidaksamaannya. Gimana? Gampang? Oke. Kalau misal lebih dari ya sama, Rek. Kalau maaf. Ternyata ini kan lebih dari ya. Ternyata munculnya kurang dari ya. Ini yang kamu copy, cepret. Nah, jadi kecil kurang dari X kurang dari yang besar. Yang kecilnya diganti apa itu yang kecil, yang besarnya juga diganti yang apa. Gitu ya. Gimana? Paham? Oh, yang ketiga ya, di sini adalah yang bentuk master. Gimana sih bentuk master limbat ya mungkin. Oke, bercanda. Oke, untuk bentuk master ini kita punya di sini ya, kita punya aduh rewat tuh aku. Sama di sini bedanya kalau bentuk yang apa itu tadi, yang bentuk opposite elit ya. Elit kan satunya ada nilai mutlak, satunya ada nilai mutlak, atau semuanya ada nilai mutlaknya. Tapi kalau bentuk yang master ini gini, Rek. Jadi satunya adalah nilai mutlaknya, yang ini nggak ada nilai mutlaknya. Jadi salah satu yang ada nilai mutlaknya. Ini adalah bentuk A, itu kurang dari A lebih dari B. Gitu ya. Oke. Tapi tetap dipakai ya, yang nyomot-nyomot tadi itu tetap dipakai seperti ini ya. Oke. Cara pertama di sini adalah kalau yang seperti ini tetap kita pakai postnek. Ini di sini ada tambahannya. Tambahannya adalah tambah Tambahannya adalah B-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini juga sama, ini ada tambahannya ya. Sama kok tambahannya. B-nya sama lebih besar sama dengan kalau yang kurang dari besar sama dengan 0, kalau yang lebih dari kurang dari sama dengan 0. Oke. Gitu ya. Oke. Itu tambahannya ya. Ya ini berbalik-balik loh ya ini, bro. Tapi tetap kita pakai postnek kok. Kita tetap pakai postnek. Oke. Well, kita coba sih apa ya? Kita coba yang mana? Oke, ini kita pakai contoh ini saja ya. Contohnya seperti ini. Oke, salah satu saja yang kita pakai. Nanti ini buat dua-duanya bisa kok. Ini ya contohnya adalah mutlak 4x-6 kurang dari sama dengan 2x-6. Oke, langkah pertama adalah tentukan dulu A-nya itu adalah sudah nganu ya. Sudah yang besar, sudah yang di depan ya. Oke, sudah sesuai kesepakatan. A-nya sama dengan di sini adalah 4x-6. Kemudian B-nya adalah B-nya sama dengan 2x-6. Itu ya.
Oke, aku skip ya biar kalian nggak terlalu lama. Di sini adalah A plus B sama dengan 0. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi ini ya, ini min 6 dikurangi min 6 dia hasilnya 0. Maka di sini kita punya X sama dengan 2 sama X sama dengan 0. Oke, di sini kita punya X sama dengan 2 atau X sama dengan berapa itu? X sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Ingat, ini kan tandanya kurang dari ya, kurang dari. Maka karena dia kurang dari, kita pinjem yang mana? Kalau kurang dari mana ya? Kurang dari. Oke, kalau kurang dari kita pinjem yang ini. Pinjem C ya, pinjem C. Kurang dari, jelas rek ya, itu mana yang besar mana yang kecil, masa perlu tak jelaskan? Jelas 2 itu sing besar, 0 itu sing kecil, masa perlu dijelaskan lagi toh? Nah, maka yang kecil adalah di sini adalah 0, di sini adalah 2. Apakah ada apa itu? Sorry. Apakah ada sama dengannya toh? Oh, ada sama dengannya rek. Maka ini dikasih gini. Ini juga kasih. Oke, ini kurang dari sama dengan. Oke, kita punya itu ya, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. But you have to remember something that ini kan tiernya kan master ya. Ini ada tambahannya loh. Tambahannya di sini adalah B-nya lebih sama dengan 0 atau B-nya kurang dari sama dengan 0, tergantung bentuk soalmu. Bentuk soalmu kan ini kurang dari. Maka kita di sini ambil yang kurang dari, yang ini ya, yang kurang dari. Kasih tambahan B-nya lebih besar sama dengan 0. B-nya apa? 2x min 6. Ada tambahannya loh. Ada yang baru nih tambahannya. Oke nih tambahannya. Ini adalah B-nya lebih besar sama dengan 0. Well, B-nya apa? B-nya adalah 2x min 6. Dari mana? Dari sini. 2x min 6. Yuk kita balik di sini. Jadinya adalah 2x min 6 lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Jadinya 2x lebih besar sama dengan 6 di sini, terus 2 di sini x lebih besar sama dengan berapa ini? 3 gitu ya. Jadi kita punya ini ya. Kita punya 3. Kita coba ke garis bilangannya. Nah, ini ada garis bilangannya loh rek ya. Ini ada garis bilangannya. Ini aku kasih warna deh. Aku kasih warna. Oke, kita coba. Bentar ya, aku skip. Ambil garis bilangannya. Oke, ini adalah garis bilangannya ya, garis bilangannya. Sekarang kita coba sih kita draw ya. Kita gambar untuk selesainya itu garis bilangannya seperti apa di sini. Ini tak kasih jawabnya itu biar in front of text, jadi biar bisa kita geser-geser. Oke, yang pertama adalah ini ya, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Artinya apa? X itu berada di antara 0 dan berada di antara 2. Jadi gini gambarnya. Aku skip dulu, aku gambar. Oke, itu adalah untuk yang ini ya, X di antara 0 sama 2. Perhatikan bahwa ini loh di antara 0 sama 2 kita kotai di sini. Yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 3. Jadi kita gambar di sini. Oke, gitu ya. Di sini coba perhatikan bahwa ini daerah yang merah ini itu adalah untuk X lebih besar sama, untuk X itu di antara 0 sama 2. Yang daerah kuning untuk X lebih besar sama dengan 3. Perhatikan bahwa kotaan ini dia saling mengiris nggak sih? Mengiris itu kayak apa ya? Apa ya? Apa sih beririsan tuh? Gini loh, beririsan kayak gini loh. Lah ini lo beririsan. Jadi, perhatikan bahwa kotak ini saling beririsan enggak? Kalau kalian lihat, enggak kan? Merah sendiri, putih sendiri. Karena tidak ada yang beririsan, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Atau lambangnya adalah gini ya, himpunan kosong gitu. Atau lambangnya adalah gini, kayak gini loh.
Oh ini loh lah, ini sudah ya. Ini jawabannya adalah himpunan kosong atau kurung ini namanya juga himpunan kosong. 0 diputol ini juga himpunan kosong. Kenapa? Karena kotaknya tidak saling beririsan. Sekarang mungkin kalian tanya, gimana sih yang beririsan tuh gimana? Lah kayak gini loh yang beririsan. Misal ini contoh lain ya, bukan apa itu, bukan masuk dari soal. Ini contoh lain kayak gini. Biar durasinya nggak terlalu panjang, Rek. Misal kalian punya gini ya. Misal ada kotak di sini, gini. Misal ini, loh ini Rek, misalnya perhatikan kotak merah sama kotak kuning dia kan beririsan. Beririsannya di mana? Di sini loh, Rek. Loh ini lo beririsan kan, ini tak gawe no nganu aja, Rek ya. Apa itu? Tak kayak no langking guyu iki. Lo kan dia beririsan di sini loh, ya kan? Saling bertumpang tindih ya ini ya. Saling berhimpitan di sini. Merah sama ini di sini kan. Lah, perhatikan bahwa ini kalau seperti ini nulisnya, ini kan batas kirinya kan min 2 ya. Ini kan min 2, batas kanannya kan 1. Maka nulisnya kalau seperti ini ya, jawabannya itu diantara berapa? Min 2 sama 1. Jadi min 2 kurang dari X kurang dari 1 gitu. Kalau misal ada kasus dia yang berhimpitan seperti ini. Nah sekali lagi ini tidak termasuk di soal loh ya. Tadi di soal kan kita ketemunya jawabannya adalah himpunan kosong karena kotaknya ini tidak berhimpitan. Nah kalau ini contoh kalau ada kotak yang berhimpitan itu seperti ini, Rek. Nah ini ada merah, ada kuning. Ada daerah tertentu yang dia tuh yang saling berhimpit, yaitu yang ini, yang tengah yang ada gambarnya orang tersenyum ini ya. Nah kalau seperti itu apa itu? Maka nulisnya adalah jadi smiling so beautiful. Nah gini ya. Jadi di sini yang berhimpitan adalah yang di orang tersenyum ini. Itu kan batas kirinya kan min 2, batas kanannya 1, maka nulisnya X-nya itu diantara min 2 sama 1. Oke, kayaknya nanti mungkin aku akan tambah satu video lagi deh untuk kita coba-coba ngerjakan soal-soal. Yang penting ini kalian pelajari dulu ya, biar paham nanti di seri selanjutnya untuk soal-soalnya itu kalian sudah paham rumusnya, jadi nggak bingung, loh kok pakai rumus itu, itu rumus apa ya? Jadi kalian sudah tahu dulu di sesi apa itu, di part ini kalian sudah paham dulu. Jangan lupa di part 2-nya juga dipahami ya, karena di sana ada bentuk A plus B sama A min B. Oke, karena ini videonya sudah panjang banget, ini 52 menit ya. Mungkin kalau nanti aku edit mungkin jadi masih 20 menitan biar nggak terlalu bosan. Aku akhiri dulu untuk video ini. Untuk next selanjutnya kita bahas tentang soal-soalnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa dan bye-bye.